Ya, pemirsa, pemerintah Arab Saudi menghentikan masuknya jemaah umroh dari 22 negara yang salah satunya adalah dari Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ke Arab Saudi dan dalam waktu yang belum ditentukan. Nah, seperti apa nasib jemaah yang telah memiliki visa umroh dan menunggu waktu keberangkatannya, dan bagaimana nasib jemaah yang saat ini tengah melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Saya akan membahasnya bersama dengan Humas Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia atau AMPURI. Ada Sahrul Gunawan di sini yang telah hadir bersama kita di studio. Selamat pagi Mas Sahrul. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita ingin tahu klarifikasi terakhir yang telah diterima oleh AMPURI terkait dengan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi ini seperti apa? Bahwa memang tidak bisa lagi masuk ke Saudi dalam sementara waktu dan seluruh airline semuanya memang tidak diperbolehkan untuk masuk. Oke. Kabar terakhir kemarin yang sudah terlanjur terbang dan tertahan di Mekah Madinah, ada sebagian yang sudah masuk, alhamdulillah. Tapi sisanya memang masih menunggu. Kalau saya kemarin dari travel saya pribadi itu memang baru tanggal 1 dan 3 yang menyusul keberangkatan. Jadi masih ada waktu untuk jamaah tidak ke Jakarta untuk transit. Jadi ada proses cancel ataupun di reschedule, jadi masih aman alhamdulillah. Tapi teman-teman yang kemarin itu sudah sejak siang ribuan jamaah yang tertahan di bandara, yaitu memang PR ya untuk para anggota AMPURI yang sudah siap semuanya dan tinggal diberangkatkan, lalu mereka harus mengarrange lagi apakah harus diinapkan di hotel di Jakarta ataukah harus dipulangkan, dan itu kan juga tidak mudah. Nah, karena itu memang juga sempat menjadi pertanyaan ataupun juga timbul kesimpang siuran informasi seperti itu karena di awal di pagi hari itu masih ada yang berangkat. Betul. Sementara ketika siang hari tiba-tiba jemaah tidak bisa berangkat sehingga menyebabkan tertahan. Nah, ini karena kan ada yang mengatakan bahwa yang dilarang itu adalah atau yang ditutup sementara itu adalah ketika permohonan visa umrah baru. Iya, betul. Sempat beredar informasi di awal seperti itu, tetapi ini bahwa sudah clear bahwa penerbangannya pun juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, jadi yang sudah jadi visa ya sudah nempel, balik lagi ke MOFA, berarti kan tercancel. Jadi saya juga tidak mau beresiko, akhirnya saya sampaikan ya kepada seluruh anggota untuk cancel penerbangan yang domestiknya supaya tidak terjadi kerugian. Nah, untuk bagaimana besaran biayanya yang ada potensi untuk menjadi kerugian, itu kita menunggu dulu seperti apa. Karena memang kalau ini menjadi sudah keputusan dari pemerintah Arab Saudi, tentu untuk seluruh komponen biaya yang sudah masuk ke maskapai, menjadi provider visa, transportasi, akomodasi, semuanya saya kira kan ini pasti ada solusinya. Oke, itu dari pihak AMPURI. Tetapi kalau misalnya atau penyelenggara umrah dan haji, tetapi kalau misalnya kerugian bagi para jamaah sendiri, ini seperti apa? Kita ingat ada kerugian yang satu adalah jamaah yang batal berangkat, terus kemudian yang kedua adalah jamaah yang saat ini sedang berada di sana. Nah, yang pertama dulu yang untuk batal berangkat ini, apakah sudah ada informasi yang didapatkan dari pihak AMPURI sendiri terkait dengan para jamaah ini, apakah mereka akan mendapatkan fully refund atau seperti apa, atau itu sebatas reschedule? Kami menyarankan dan memohon kepada seluruh jamaah untuk tidak membatalkan, karena tidak mudah untuk proses pembatalan itu ya, dan seluruh dana yang travel sudah dititipkan oleh jamaah ini kan sudah berbentuk hotel, pesawat dan lain sebagainya, sementara ini tercancel. Jadi saya kira dengan cancel itu bukan jadi solusi juga, karena dananya sudah menjadi bentuk seperti itu. Jadi ya memang ini sebuah ujian ya bagi semua, bagi seluruh pengurus travel, bagi jamaah semuanya. Tapi ya kita lihat dari sisi positifnya, ini kan juga untuk kebaikan jamaah. Berarti yang paling masuk akal atau yang paling memungkinkan ini adalah di reschedule seperti itu sampai kemudian jalur ataupun akses ini dibuka kembali oleh pemerintah setempat. Dan ini tentunya harus ada pengertian dari para jamaah dan juga pengurus travel untuk bagaimana mencari solusi setidaknya untuk yang domestik dulu. Hotel yang di Jakarta, terus pesawatnya melihat perkembangan sih saya kira mungkin nggak sehari dua hari ya, karena kan mereka mungkin harus
clear up semua, mungkin ada pengadaan alat-alat deteksi dan lain sebagainya. Baik. Mungkin bisa beberapa hari ya, seminggu lah minimal, mungkin. Tapi saya juga tidak tahu, kita menyarankan untuk kalaupun misalnya reschedule itu yang terjauh dulu. Nanti lebih kan baik berjaga-jaga seperti berjaga-jaga itu. nanti kan maksimal 2 kali kan kalau proses reschedule itu nanti bisa kembali sesuai dengan tanggal keberangkatan. Oke, nanti kita akan bahas lagi ini seperti apa, termasuk juga bagaimana nasib para jemaah yang saat ini sedang berada di Arab Saudi menunaikan ibadah umrah di sana. Kita harus jeda terlebih dulu, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, dan saya juga masih bersama dengan Humas Ampuri di sini, ada Mas Sarul Gunawan. Mas Sarul, ini tadi kita sudah bahas bahwa bagaimana dengan para jemaah atau calon jemaah yang kemudian tidak bisa berangkat seperti itu. Pastinya ini harus menunggu reschedule dalam beberapa waktu ke depan sambil menunggu informasi terbaru dari sana apakah sudah dibuka kemudian celahnya. Tetapi ini bagaimana dengan yang tengah berada di Arab Saudi, tengah berada di kota Mekah ataupun juga tengah berada di kota Madinah, termasuk juga yang kemarin baru berangkat seperti itu. Nah, ini ada kekhawatiran, ada 2 pilihan, either mereka itu bisa saja diminta untuk keluar atau meninggalkan Arab Saudi. Nah, ini bagaimana ketika mereka belum menjalankan tujuan utama mereka di sana, yaitu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika jamaah memang sudah berada di 2 kota suci tersebut, itu tidak masalah, tetap dengan jadwal yang ada karena hotel dan lain sebagainya itu sudah di-arrange. Begitupun yang kemarin sempat cukup heboh karena mendadak ya, karena saya juga baru tahu subuh kemarin itu. Dan teman-teman informasinya jamaahnya di sana sudah ada yang masuk. Jadi tertahan beberapa jam saja di sana. Dan ini mungkin kebijakan juga dari pemerintah Saudi. Tertahannya karena apa? Karena aturannya screening? mungkin yang antara instansi di sana mungkin ya masih belum ada koordinasi, terus kemudian dipulangkan juga mungkin ini akan jadi masalah lagi sehingga ada beberapa yang dimasukkan. Alhamdulillah ketika sudah masuk di Madinah ataupun di Jeddah, yaitu mereka tinggal mengikuti itinerary yang sudah ada sebelumnya. Jadi nggak ada jadi masalah. mereka tidak ada masalah. Mereka tetap bisa menjalankan ibadahnya, termasuk juga misalnya soal durasi bagaimana? Karena kan ada kemungkinan juga jangan sampai mereka tertahan terus kemudian mereka tidak bisa balik ke Indonesia. Proses screening itu kan pada saat mereka entry, ya, proses imigrasi dan masuk. Setelah masuk sih nggak ada masalah. Mereka bersama-sama dengan para jamaah yang sudah terlebih dahulu, tinggal menyelesaikan. Yang jadi problem ini adalah bagaimana nih informasi untuk jamaah yang berikutnya. Dan terus-menerus kita meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah bukan mengada-ada, bukan dari travel, bukan dari pemerintah Indonesia, tapi dari pemerintah Saudi, dan kita mengikuti regulasi itu. Dan yang terpenting adalah mereka mau untuk menahan dan tidak menarik dana yang sudah dititipkan kepada kami para travel agent, karena itu sudah tidak bisa dikembalikan. Sudah tidak memegang itu secara uang cash seperti itu. Betul. Jadi agar tidak terjadi kerugian dari semua pihak, bersabar, tawakal. Ini semua memang ujian. Mudah-mudahan nanti pahala umrohnya ketika berangkat bisa lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetapi kalau tadi kita katakan misalnya ada keputusan ataupun juga kebijakan yang menyebabkan para jemaah yang saat ini tengah berada di kota Makkah ataupun juga di Madinah untuk tidak bisa kembali sesuai dengan jadwal mereka. Nah, ini seperti apa? Ini kan juga banyak yang bertanya-tanya. Nah, kalau misalnya dia harus tertahan di sana, otomatis kan akan lebih lama durasinya. Ini yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka atau penginapan mereka seperti apa. Terus kemudian biaya-biaya ketika mereka ada di sana. Apakah sudah ada informasi terbaru terkait dengan hal tersebut yang diterima oleh Ampuri? Belum ada. Jadi sejauh ini baru dari problem ketika masuk kemarin, tidak ada informasi atau belum ada informasi ketika nanti jamaahnya itu kembali. Saya kira memang di Saudi itu proses untuk masuknya memang sangat sulit, ya. Tapi alhamdulillah sih selama ini ketika jamaah harus dipulangkan, itu tidak terlalu masalah ya. Untuk kasus ini saya kira mungkin mereka sedang preparing
untuk bisa menahan masuknya virus corona itu, karena kabarnya sempat masuk dari salah satu airline ya, Qatar, penumpangnya, terus kemudian juga ada dari bahkan dari kerajaan di sana, salah satunya petugasnya yang terkena, jadi mungkin mereka panik dan akhirnya segera melakukan kebijakan tersebut. Apalagi ini juga sebenarnya bukan untuk kepentingan mereka, tetapi juga untuk kepentingan untuk jemaah kepentingan umrah. masyarakat Muslim sedunia ya, yang apalagi nanti pada saat haji jutaan orang berkumpul, jadi mereka harus benar-benar make sure untuk pelayanan di musim haji ini gitu. Oke, nah kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun kemarin juga sebenarnya di Arab Saudi sendiri sudah ada virus MERS-CoV seperti itu, dan itu kan juga menjadi salah satu kekhawatiran di sana. Ketika ditambah lagi dengan ini, apakah ada kemungkinan standarisasi kesehatan bagi para para jemaah umroh ini ataupun nanti jemaah haji kemudian akan ditingkatkan? Misalnya kalau kita tahu sekarang kan itu harus sudah menyertakan buku kuning, menandakan sudah vaksin meningitis dan juga bebas dari MERS-CoV seperti itu. Nah, apakah ini kemudian juga akan ada lagi? Kemungkinan iya, karena dengan adanya gejala virus seperti sekarang ini, kemarin kan juga kami koordinasi dengan kedutaan, dengan Kementerian Kesehatan termasuk, karena termasuk salah satu yang vital ya untuk saat ini, buku kuning itu kan juga merupakan salah satu kelengkapan yang harus gitu ya, bahkan kalau tidak ada itu dipulangkan. Mungkin akan ada beberapa penyaringan lagi di dalam ada penilaian lagi kesehatan gitu ya untuk masyarakat, tapi ini kan kita sedang menunggu semuanya. Jadi semuanya harap bersabar untuk bisa menunggu keputusan dari pemerintah Saudi, dan alhamdulillah sejauh ini seluruh semua yang terlibat ya, baik itu vendor ataupun instansi yang terkait, semuanya saling terus memberikan informasi, dan kita juga mengamati di sana. Alhamdulillah jamaah yang sudah masuk ternyata aman-aman saja. Dan itu yang terpenting, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia mohon doanya dan terus bersabar dalam menghadapi kejadian ini. Nah, selain pintu masuk dari Indonesia, ada juga kan ketika misalnya jemaah umroh ini mereka memilih paket umroh yang juga paket dengan liburan ataupun juga wisata ke negara-negara lain, misalnya ada dari Turki, kemudian ada pun juga dari Mesir seperti itu. Nah, ini seperti apa? Kalau yang transit seperti kemarin tuh ada beberapa kejadian Abu Dhabi, Dubai, itu automatically kembali. Nah, ini masalahnya apakah nanti ini akan jadi ditanggung oleh travel agent, karena memang jamaah konsumen lah. Ya, itu prinsip konsumen, dia ingin mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka bayarkan. Tapi memang itulah resiko dari sebuah biro perjalanan. Ya, saya juga pernah mengalami dulu ketika ada mafia visa dan kita harus menanggung resiko $500 per pax dikali sekian banyak orang gitu ya. Ya, tapi ya mungkin karena kita memang benar-benar ingin membantu para tamu-tamu Allah, ada aja gitu jalannya, dan niatnya adalah untuk meringankan mereka gitu. Oke, berarti dengan kata lain, kalaupun mereka saat ini sedang berada misalnya di Turki, di Mesir, ataupun juga di Dubai dan lain-lain, itu kemungkinan mereka akan kembali. Tidak ada kemungkinan untuk mencari pintu negara-negara lain yang tidak masuk di dalam list itu untuk kemudian masuk. Tidak bisa. Jadi setelah di sana karena kan sempat ada juga kan, mungkin ketika misalnya dari negara-negara mana yang tidak masuk dalam list itu kemudian bisa masuk ke sana. Ada kabar kemarin itu karena mungkin suratnya itu belum sampai kepada seluruh negara maskapai dan bandara yang ada itu, lolos. Begitu masuk, keluar surat, yang berikutnya udah nggak bisa masuk lagi. Jadi memang sangat mendadak gitu ya. Tapi saya kira ya ada hikmah di balik ini. Mudah-mudahan kedepannya lagi akan bisa lebih nyaman untuk para jemaah. Walaupun saat ini juga tentunya potensi kerugian yang diterita oleh para penyelenggara umroh ini juga sudah di depan. Masih wait and see dan eng. Ini berapa ya nantinya kira-kira yang harus ditanggung. Tapi saya kira kalau untuk travel agent yang di Jakarta,
yang memang sudah terlanjur jamaahnya di bandara dan tidak tahu nantinya kapan akan diberangkatkan, mungkin lebih pada kerugian di domestik ya. Oke. Hotel, pesawat. Tapi karena ini melayani tamu Allah, insya Allah akan dapat Insya Allah, gantinya. insya Allah. Baik, terima kasih Mas Syahrul sudah Iya. bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sama-sama, terima kasih banyak. Dan